Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Laina Safira, dengan NIM 2305 dari kelas PTI 2023D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah jaringan pada proyek yang terbaru, di mana proyek ini menugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan pada perusahaan ABC Tech menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian langsung saja kita masuk pada spesifikasi perusahaan. Perusahaan ini berlokasi 2 lantai dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 25 orang. Lalu untuk divisi dan kebutuhannya, pada masing-masing lantai digunakan untuk divisi yang berbeda. Pada lantai 1 digunakan untuk administrasi dan keuangan yang membutuhkan 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Kemudian untuk lantai 2 digunakan untuk divisi IT dan pengembangan software yang membutuhkan 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer. Kemudian untuk koneksi internet menggunakan ISP dan bandwidth 100 Mbps. Lalu untuk keamanan antar divisi kita akan menggunakan VLAN. Kita akan mendesain pada Cisco Packet Tracer dan konfigurasi IP address dan subnettingnya, lalu membuat VLAN pada tiap divisi. Sini telah tertulis bahwasannya untuk divisi administrasi menggunakan VLAN 20 dengan IP 192.168xx0/24, di mana XX pada VLAN 20 ini menggunakan bulan lahir. Kemudian untuk divisi IT menggunakan VLAN 30 dengan IP 10xx0/24, di mana XX ini kita akan menggunakan angka terakhir dari NIM. Lalu selanjutnya kita akan uji, yaitu dengan memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi, lalu menguji konfigurasi VLAN dan memastikan bahwa segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Dan yang ketiga yaitu menguji konektivitas server dan printer. Langsung saja kita beralih pada Cisco Packet Tracer. Sini saya telah membuat desain jaringan dan topologi hierarchical star, di mana saya telah memberikan satu router dengan jenis router 2811. Kemudian untuk switch-nya sendiri saya menggunakan switch jenis 2960. Lalu setelah itu saya memberikan 10 PC pada lantai 1 divisi administrasi dan keuangan, kemudian 2 printer dan 1 server. Lalu untuk lantai 2 divisi IT dan software, saya telah memberikan 15 perangkat PC serta 1 printer dan 1 server. Kemudian setiap PC ini akan dihubungkan ke switch perangkat. Saya menggunakan kabel copper stretch probe, masing-masing dihubungkan sama halnya dengan divisi IT, dihubungkan dengan kabel straight. Selanjutnya, setelah dihubungkan dengan kabel, kita akan memberikan konfigurasi pada setiap perangkat. Di sini saya telah memberikan konfigurasi pada setiap perangkat. Nanti bisa lihat pada divisi administrasi dan keuangan ini, tadi kita akan menggunakan IP 192.168 dan lahir. Jadi saya telah menuliskan. Sini kita akan mengisi IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Kita isi secara manual hingga isi yang ke-10. Kita buka desktop, IP configuration, lalu kita isikan IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Setelah itu, untuk printer, kita pastikan bahwa default gateway-nya sama dengan PC lain, dan kita pastikan bahwa default gateway-nya sama dengan perangkat lain. Lalu untuk fast Ethernet, IP address printer sendiri saya menggunakan 192.168.9.101 dan subnet mask-nya 255.255.550, dan jangan lupa untuk mengaktifkan port 100. Begitu juga dengan printer kedua pada divisi ini, kita masukkan default gateway-nya, juga fast Ethernet-nya, kita nanti bisa buka dan kita on-kan. Selanjutnya beralih pada server. Server ini kita pilih config, kita masukkan default gateway-nya, pada Ethernet, kita masukkan IP address. Di sini saya menggunakan
168.9.100 dengan subnet yang masih sama 255, 255, 2550. Kemudian lanjut kita mengonfigurasikan PC pada divisi IP lantai 2 dan diinfekkan IP 10, 10, 35, 1. 35 ini sesuai dengan link akhir saya. Kemudian kita buka desktop. Sama halnya dengan divisi administrasi, kita akan mengisikan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Kita isikan secara manual, kita secara statik hingga PC yang ke-15. Di sini PC-nya bernama Stable. Dan ke IP configuration, kita masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Dan untuk printer, pada printer divisi ini kita masukkan default gateway yang sama 10.10.351 dengan fast Ethernet. Di sini saya menggunakan IP address untuk printer 10.10.35101, subnet masih sama pada /24 yaitu 255.255.255.0. Kita X sekali pada server. Kita lihat default gateway pada server. Kita tuliskan default gateway-nya, kita samakan. Lalu untuk fast Ethernet, kita tuliskan IP address-nya 10.10.351. 255, 255, 255, 0. Lalu setelah perangkat dikonfigurasi, selanjutnya kita beralih pada switch, di mana switch ini kita akan mengaktifkan VLAN untuk perangkat-perangkat pada divisi. Karena saya telah menuliskan, nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang saya cantumkan pada video ini. Sama halnya pada divisi administrasi, kita akan menghubungkan perangkat agar terhubung dengan VLAN 30. Nanti teman-teman bisa mengikuti juga. Selanjutnya, bagian router. Router ini digunakan untuk menghubungkan konektivitas antar divisi. Kita buka router bagian CLI, kita konfigurasikan router. Karena router ini dengan switch pada VLAN 20 dan switch VLAN 30. Pada VLAN 20 kita menggunakan fast Ethernet 0/1. Di sini kita akan menyelesaikan. Jadi kita akan memanggil interface fast Ethernet 0/020, lalu kita encapsulation dan kita berikan IP address-nya. Begitu juga untuk fast Ethernet 0/1 untuk VLAN 30, kita berikan encapsulation juga IP address-nya. Selanjutnya, setelah semuanya terhubung, maka kita akan melakukan pengujian konektivitas melalui ping PC 2 ini. Kita cari desktop, lalu pada command prompt kita aktifkan ping. Saya ingin ping ke PC 3, di mana PC 3 memiliki IP address 192.168.9.4. Kita enter. Kemudian saya ingin menghubungkan PC 2 dengan server memiliki IP address 192.168.9.100 server. Kita enter. Berhasil. Selanjutnya kita ping untuk printer 192.9.101 printer. Oke, berhasil ya teman-teman. Saya ingin ping PC 2 ke PC 12 pada divisi IP. PC 2 memiliki IP address 10, 10, 5, 3, lalu kita enter. Dia akan lama load. Oke, dia berhasil mengirimkan ping ke PC 12.
Selanjutnya kita close. Sekarang kita coba termode simplifier. Kita akan mengirimkan paket. Kita akan coba langsung mengirimkan paket dari PC 7 ke PC 8. Ya berhasil, lalu kita delete. Kemudian langsung saja kita coba simulasikan mengirim paket dari divisi administrasi ke divisi IT. Saya ini mengirimkan dari PC 4 ke PC 11. Lalu kita play. Dia akan melalui switch dan mengirim pada router. Router mengirimkan pada switch VLAN 20 dan memberikan paket pada tujuan yaitu PC 11. Dan PC 11 akan dikembangkan melalui jalur yang sama kembali tempat asal dia successful. Kita kalau pada divisi saat ini kita kirimkan paket dari PC 11 ke printer. Kita coba. Dia berhasil ke printer, lalu dia akan kembali melalui jalur yang sama. Successful. Pada simulasi kali ini, kita telah belajar untuk merancang sebuah jaringan pada perusahaan yang memiliki 2 lantai untuk 2 divisi yang berbeda. Kita telah mencoba untuk mengirimkan paket antar divisi maupun dalam divisi melalui router. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.